keterangan dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini maksudnya dalam ayat itu, arti manusia yang sudah beriman dan sudah beramal saleh tetap dituntut dia untuk kepeduliannya kepada masyarakat yang di sekitarnya. Dia harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wajib. Tidak boleh bilang anak sudah beriman, anak sudah beramal saleh, masa bodoh ini. Lah, ente dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan cara yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau ada orang yang menzalimi orang lain, kamu selesaikan. Yang hak harus diberikan haknya, yang zalim harus dicegah, ya kan? Itu kaitannya dengan masalah kepedulian kita kepada lingkungan di mana kita berada. Nah, yang ini tidak menyinggung itu lagi. Dia katakan orang yang beramal saleh pahalanya akan mengalir terus, tidak putus-putusnya. Apa itu amal saleh? Amal saleh semua perilaku yang baik. Amal saleh tidak bisa dihitung banyaknya. Semua perbuatan Anda yang baik itu termasuk amal saleh, dan kaitannya harus dengan hati. Ente pekerjaan, gimana seperti pekerjaan? Kalau nawaitunya baik untuk menghidupi keluarga, itu juga amal saleh. Ente kasih makan sama ente anak-anak, itu juga amal saleh. Amal saleh tidak terbatas, banyak sekali. Lalu kita perlu ingat ada dua hal. Ada amal yang dikerjakan oleh fisik, ada amal yang dikerjakan oleh non fisik. Yang dikerjakan dengan fisik kita salah 5 waktu, puasa, ya, haji, ini kan fisik semua. Tapi ada amal saleh tidak kurang nilainya daripada amal saleh yang dikerjakan dengan fisik, yaitu amal qalbi. Amal dikatakan oleh para ulama, amalul qulub a'adhamu ajran min amalil jawarih. Kadang-kadang amal perbuatan yang kita kerjakan dengan dalam hati kita itu nilainya lebih besar daripada amal yang dikerjakan dengan fisik. Ini tolong orang angkat naiknya barang, ini kan amal saleh juga, kan? Tapi ada hal-hal yang tidak menyangkut fisik, tapi dalam hati. Rahmah. Ada orang susah, ente sedih, ente ingin menolong dia, bukan dengan tangan, dalam hati. Itu punya nilai luar biasa. Ada satu peristiwa di Baghdad, satu tokoh ulama dan seorang wali, dia berjalan musim dingin, musim syita, masuk di satu lorong, dia dapat seekor kucing, kedinginan, sayang, kesian, dia ambil itu kucing, dia taruh di sarungnya atau dia bungkus, karena kedinginan dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia kasih makan, kasih minum, yang dingin dihilangkan, tutupi dengan sesuatu sampai hangat. Ya, ini amal
Menyangkut ini masalah hati ya. Saat dia meninggal dunia, ada teman yang dekat sama dia itu tanya, "Ya fulan, madza fa'ala rabbuka bika?" Bagaimana Allah memperlakukan kamu ini setelah kamu meninggal? Oh, dia bilang, "Saya mendapat kehormatan yang luar biasa. Karena sholatmu itu, sholat tahajud dan sebagainya yang luar biasa." Lah, bukan karena anak punya sholat, bukan anak punya puasa sunat yang banyak, bukan saya punya ini dan itu. Satu yang membuat saya punya derajat diangkat oleh Allah, itu peristiwa tadi. Nah, ini. Jadi amalul qulub luar biasa ini. Amal yang kita tidak bisa dalam perasaan hati kita sayang sama orang, kasihan sama orang susah. Ini punya nilai luar biasa. Ar-rahmah. Jadi yang pasti kita harus beramal saleh kalau kita mau menjaga posisi kita tetap mulia di dalam hal ini tidak berbeda, laki perempuan sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah thumma lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini ayat jelas artinya, barang siapa beramal saleh dan amil salam minta kerawun baik itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, ini syarat mutlak. Kalau orang berbuat baik tapi dia tidak mukmin, katakanlah orang non muslim, oh khair, banyak tolong umat Islam, banyak ini, akan dapat, Allah akan kasih pahalanya, tapi di dunia saja. Dikasih kesehatan, bisnisnya maju, dan seterusnya ya. Di akhirat nol, karena faktor iman tidak ada. Nah ini kalau mau dapat di dunia dan di akhirat, wahwa mu'min, ini alasan dia harus beriman kepada Allah. Allah pasti akan kasih dia di dunia dan di akhirat. Di situ jadi imbalan yang pertama, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Kefir bin Smith yang baik itu yang bagaimana? Yang dijanjikan Allah itu bisa tahu. Nah, kebaikan hayatan thayyibah, bukan fulus. Nah, tidak dijanji dengan fulus yang banyak, tapi hayatan thayyibah. Artinya, nanti lihat banyak orang kaya, ada orang yang tenar. Nanti pernah dengar dulu ada bintang film namanya Manlin Muluk. Wah, ini itu luar biasa. MM ini namanya, disingkat MM. Di zaman Presiden Amerika Kennedy, MM dikenal oleh semua masyarakat dunia lah, paling tenar, paling cantik, paling kaya. Bintang film Hollywood. Bagaimana dia meninggalnya? Bunuh diri. Bunuh diri. Subhanallah, apa yang kurang buat dia? Ketenaran lebih dari Presiden Amerika. Masalah kekayaan sudah luar biasa, kecantikan juga Masya Allah. Tapi dia mengakhiri hayatnya dengan jalan pintas, bunuh diri. Dan kejadian yang semacam ini di dunia sebelah barat kita itu sering terjadi. Di Jepang, orang yang makan obat overdosis bunuh diri. Ada yang melempar dirinya dari tingkat bangunan tinggi mati. Subhanallah, apa kekurangannya mereka ini?
Yang pasti mereka tidak merasakan hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah itu. Mereka tidak rasa itu hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah jangan diukur dengan fulus. Belum tentu orang yang kaya raya, orang yang punya kedudukan tinggi, dia akan merasa hidupnya nyaman, hidupnya enak. Belum tentu. Ya buktinya ini orang yang mudah-mudah duit. Tapi di kampung-kampung kita, di pelosok-pelosok, petani-petani yang miskin, setelah kerja setengah mati capek, dia tidur, ta'annas, menggerok lagi. Dunia dia punya seakan-akan, padahal dia fakir. Hayat thayyibah buat dia, aman. Orang tinggal di kota besar di Jakarta, kaya raya dengan AC dan macam-macam fasilitas di rumah tangganya, tidak bisa tidur, macam-macam pikiran. Ini penyakit ini. Jadi kesimpulannya, hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beramal saleh dan beriman ini bukan kekayaan materi. Nah, bukan. Tapi ada yang lain. Ya jelas dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya iman itu memberikan ketenangan dalam jiwa seseorang. Orang yang beriman ada ketenangan. Mereka tidak punya iman semua ini. Yang bunuh diri ini tidak punya iman, tidak pernah ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dia ingat kepada Allah, dia beriman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Masya Allah. Ini yang perlu kita ambil kesimpulan dari peristiwa ini. Hayatan thayyibah. Lalu hayatan thayyibah itu di mana? Allah tidak jelaskan, cuma akan kami berikan kepada dia hayatan thayyibah. Hidup manusia ini bukan cuma di dunia ini. Ente pertama mengalami hidup di perut ibu. Dan dalam Al-Quran dikatakan juga hayatain, dan 2 kali mati, 2 kali hidup. Tadinya kita tidak ada itu artinya mati, sama dengan al-adam. Kemudian kita ada di mana? Di perut ibu dulu, terbatas saja di situ. Dari situ baru kita lahir ke alam dunia ini. Ini kehidupan yang pertama sebenarnya ini. Kemudian nanti kita akan mengalami lagi mati. Ini mati yang kedua. Nanti kita akan dibangkitkan lagi yauman nusyur. Man ba'atana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaq. Orang yang di dunia beramal saleh, beriman, dia gembira menyambut itu. Ini yang Allah janjikan. Hari bangkitan, apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terjadi. Jadi pertama Allah akan memberikan sama orang ini tadi yang beramal saleh dan beriman ini hayatan thayyibah fid dunya, hidup di dunia, hayat thayyibah, insya Allah. Biar dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi hidupnya nyaman. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ini transit sementara di kubur. Kubur itu alam barzah. Barzah itu artinya alam antara 2 alam, antara alam dunia dan akhirat. Itu barzah. Katakanlah transit, alam transit sementara di situ. Di situ ada kehidupan. Kita harus yakini sebagai orang yang beriman, kehidupan di kubur. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah perintahkan kalau kita ziarah kubur, kita suruh mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum.
Ini khitab kepada orang kedua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti ada. Dan dalam hadis yang lain dikatakan orang yang dikubur itu dia mendengar orang yang menyalami sama dia. Cuma dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang keras yang kita dengar. Alhamdulillah, kalau ente dengar dia jawab, ente bisa lari pontang-panting. Kalau ditanya Assalamualaikum, dia jawab, Allah bahaya. Tapi kamu yakini Rasulullah bilang dia menjawab kita salam. Jadi jangan kita langgar satu tempat ada kubur kita tidak salami dia. Ada hayah di sana. Kita tentunya belum tahu bagaimana, tapi dikatakan dalam hadis jelaskan kubur itu imma hufratun jahimah, sebagai lubang yang mengerikan, atau jannah naimah, atau surga yang indah dirasakan oleh orang yang dikubur ini. Ya kan? Itu kenyataan. Jadi tidak usah takut mati. Insyaallah khair, hayat thayyibah di sini, hayat thayyibah di sana. Amin. Nah, dan banyak kejadian. Dikatakan dalam satu riwayat, kalau satu orang meninggal, ya, dia dijemput oleh keluarganya di sana di padang di barzakh itu, dikubur. Ini dianggap tamu yang baru datang dari alam yang jauh, buat mereka jauh sekali ini. Alam dunia ini sudah datang, disambut oleh mereka ini ya, sudah keluarganya yang kenal sama dia, sambut. Dia di interview, bagaimana saya punya anak, bagaimana saya punya fulan, bagaimana saya punya istri. Nah, ini tentu tahu semua. Oh, ini punya istri sudah kawin lagi. Atau bagaimana beritanya. Itu terjadi dialog begitu katanya. Dan mereka macam di dunia bertemu sama teman-teman yang satu kenalan itu. Ya. Jadi yang pasti di sana ada hayah. Hayah thayyibah bagi orang-orang yang bertakwa, beriman. Lalu ada yang mengatakan, saya baca dalam satu kitab, kira-kira dirasakan berapa lama ini orang yang di barzakh ini, di alam kubur ini, yang sudah mati dari ratusan tahun. Dinyatakan dalam hadis itu seakan-akan orang yang menunggu di barzakh ini, yang transit ini, seakan-akan antara dohor menunggu asar. Masya Allah. Perasaannya begitu bagi mereka ini, macam orang habis sholat dohor mau menunggu sholat asar. Ya, selama itu sudah ada kebangkitan rahmat dari Allah SWT. Jadi ini yang kedua ini. Hayat thayyibah yang berikutnya fil akhirah, yang paling top sudah. Tidak ada lagi bandingannya ya. Hidup nyaman di jannah. Tidak bisa digambarkan bagaimana keindahannya, kenikmatannya. Itu kehidupan yang ketiga. Jadi hayat thayyibah diberikan kepada dia waktu masih hidup di dunia. Kedua di waktu dia sudah pindah ke alam barzakh. Dan yang terakhir di alam akhirat. Lalu kalau kita pikir-pikir, kita mengalami di proses ini. 3 kali kita hidup di dunia, hidup di barzakh, hidup di akhirat. Yang paling panjang dari semuanya itu hidup di akhirat, tidak ada batasnya lagi. Sudah tidak ada lagi mati di sana. Yang paling cepat hayat dunia. Ya. Mau hidup berapa puluh tahun, 100 tahun, 200 tahun, tetap singkat dibandingkan dengan nanti di akhirat. Ya. Jadi oleh karena itu orang yang cerdas, dia harus mengutamakan kehidupan yang sangat panjang yang dia akan alami nanti, yaitu di akhirat, dengan persiapan amal
saleh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kif ya Umar? Setuju? Kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim, kita selalu diperintahkan untuk husnudzan sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma syaa. Saya akan memberikan kepada saya punya hamba ini sesuai apa yang dia kepada saya. Kalau dia sangka saya baik, mengampuni dosanya, insya Allah terjadi itu. Tapi kalau dia suudzon, bahaya. Ya. Jadi kita tidak boleh suudzon, kita harus husnudzon sama Allah. Kita beriman, insya Allah pasti masuk surga. Tapi ingat, jangan terlalu tebal sekali ini husnudzon. Harus ada perimbangannya. Perimbangannya itu raja. Raja itu artinya mengharap. Ya. Jangan terlalu dipastikan, tapi kita harus juga ada khauf. Takut, anak punya salat dibandingkan dengan fulan jauh beda. Allah. Nah itu jadi khauf perlu kepada Allah. Jangan terlalu mengharapkan husnudzan. Jangan sudah ada perlu salat, Allah khair, insya Allah baga salah. Jangan begitu. Ya. Apalagi kalau sudah umur-umur makin lanjut, ini harus seimbang ini. Ya, ar-raja dengan husnudzan. Kalau sudah mulai dekat, husnudzan lebih tebal lagi, lebih hebat lagi husnudzannya. Insya Allah khair, selamat semuanya. Sementara sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, ada kita punya Ustaz dua di sini. Al-Fatihah. على نية طالبها بحصول معمول حسي ومعنوي ديني ودنيوي وأن الله يرزقنا وإياكم صحة في الجسد وصلاحا في الولد لا يكلنا إلى أحد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تحفظنا في أموالنا وأبنائنا وبناتنا وأعمالنا وكل شيء أعطيتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله العالمين.